Pada bulan Maret tahun 2003, saat itu saya ada di Batam dan saya ingat sekali saya sedang menelepon ayah saya. Saya menanyakan, "Pah, kapan Papa mau pensiun?" Terus kemudian ayah saya mengatakan, "Ya secepatnya ya, Papa ini udah umur 68 tahun ya." "Yaudah kalau gitu, gimana kalau akhir tahun ini?" Saya tantang seperti itu. Terus ayah saya bilang begini, "Wah ya, mau lah ya. Cuman ya gitu, Papa jangan disuruh nganggur begitu aja. Kalau bisa ya ada kebun lah gitu ya, yang bisa digarap, Papa biar bisa ada kerjaan gitu. Oke, Papa minta berapa hektar?" Saya tanya begitu. Kemudian ayah saya mengatakan, "Ya nggak usah 1 hektar, 5.000 meter persegi juga oke. Yang penting bisa buat berkebun." "Oke, aku beliin 2 hektar." Saya katakan seperti itu. Terus ayah saya kembali bertanya, "Nah, kamu memang punya duit?" "Enggak, aku lagi bangkrut," saya bilang begitu. Tapi memang saat itu saya habis bangkrut berbisnis rumah makan. Tapi bisnis yang lain tetap masih jalan. Nah, kemudian ayah saya mengatakan begini, "Lawang kamu bangkrut, kamu kok nawarin Papa buat pensiun? Aneh kamu tuh." Saya bilang gini, "Loh, Pak, rezeki kan nggak linear. Apalagi kalau aku yakin doa Papa itu manjur buat aku. Doain aku aja, insya Allah nanti ada jalannya." Itu yang saya katakan. Kemudian Papa saya cuman ya tersenyum dan menghibur saya. Ya. Mudah-mudahan rezekimu dilancarin. Amin, saya bilang gitu. Amin, ya Rabbal Alamin. Seusai saya tutup telepon, apa yang saya lakukan? Saya memvisualisasikan impian saya. Saya datengin kebun yang kira-kira mau saya beli. Saat itu di daerah kepulauan di Batam, namanya Pulau Rempang. Memang Pulau Rempang itu banyak kebun-kebun yang kosong dan memang tanahnya relatif lebih subur dibandingkan di Batam. Saya datangin dan kemudian saya foto-foto, cekrek. Saya pajang di tempat yang saya kira-kira bisa terlihat dengan jelas pada saat saya bangun tidur. Dengan harapan selain menjadi doa buat saya juga membuat motivasi saya selalu hidup. Apa yang terjadi? Alhamdulillah, qadarullah, dengan dipaksakan tentunya, November tahun 2003, kebun itu terbeli. Bahkan bukan 2 hektar, tapi 3 hektar. Kemudian saya menelepon ayah saya lagi dan saya mempersiapkan apa saja yang diperlukan, termasuk rumah panggung dan yang lain-lain. Di tahun 2003 akhir, ayah saya mulai mengajukan pensiun. Kemudian 2004, ayah saya mulai pindah ke Batam bersama saya dan tinggal di Pulau Rempang. Kemudian permasalahan berikutnya terjadi. Ayah saya mengatakan begini, "Ya, cari tukang kebun kan nggak gampang di Batam ya." Terus kemudian saya mengatakan begini, "Tenang Pak, nanti insya Allah ada jalannya." Saya selalu meyakini bahwa Allah itu sayang dengan saya. Dan Allah membimbing saya. Suatu saat, pada saat pulang dari siaran di Batam TV bersama dengan kawan saya, Widyawati Irada, saya mengantar dia pulang ke rumah. Kemudian di tengah jalan, ini jam setengah 10, jam 10-an malam kira-kira, di daerah Batu Haji, tiba-tiba ada sepeda motor nyelonong. Ya sudah jelas nyelonong itu artinya dia salah jalan ya. Dan kemudian tertabrak oleh saya. Dar! Wow, yang satunya kakinya pincang-pincang begitu dan kemudian keluar dari mobil, saya sudah seperti kayak ada kerusuhan begitu. Saya diteriakin ya, dengan orang yang mengemudi dan saya balik teriak juga, saya bilang gini, sebentar, ini mau cari siapa benar siapa salah atau mau diberesin ini? Itu kasihan tuh temenmu tuh pincang, saya bilang begitu sama dia. Terus kemudian dia tetap masih teriak-teriak begitu. Wah, masa udah hampir mengepung saya. Saya bilang, Mas, lihat ya, saya tenang nih, ya. Ini bapak ini nggak tenang nih. Sampean lihat semuanya. Mau sampean yang benar atau saya yang benar, mau sampean yang salah atau saya yang salah. Intinya kita sama-sama nggak ngimpi akan ada kejadian seperti gini. Saya mau cari solusi aja. Yang benar atau yang salah tetap akan diganti karena saya ada asuransi. Saya bilang begitu saat itu. Terus tiba-tiba polisi datang. Karena polisi datang mungkin si orang yang tertabrak tadi itu ketakutan.
Bisa jadi mungkin dia tidak punya surat-surat dan lain-lain. Wah, cabutlah dia. Sebelum cabut saya kasih kartu nama nih. Nih, temuin saya di kantor saya. Saya bilang begitu. Ya, kemudian bubar jalan. 3 hari kemudian, mereka berdua datang ke tempat saya. Dan kemudian dengan tentu aja intonasi dan mimik muka yang berbeda sudah berdamai. Mereka, selamat siang Pak, saya bisa ngobrol sebentar. Wah iya nih saya tungguin Bapak ini. Kok saya pikir kok nggak datang-datang. Kenapa? Gimana kawannya sudah sembuh? Saya lihat kan, oh ternyata sudah sembuh dia. Nah terus kemudian saya bilang gini, mana saya minta SIM-nya sama STNK. Saya minta begitu. Sini, saya klaim ke asuransinya biar bisa diganti sama-sama. Terus dia bilang begini, ini karena orang Flores ya, jadi logatnya seperti gini. Saya datang kemari bukan untuk minta ganti. Saya berpikir mungkin kita berjumpa karena suatu sebab. Saya datang kemari untuk minta maaf. Dia bilang seperti itu. Wow, kejadiannya berbalik banget gitu kan. Terus kemudian apa yang saya pikirkan, ya sudah saya tanya sama dia. Oke Pak, saya mau tanya nih, Bapak ini namanya siapa? Alusius. Satu lagi siapa Mas namanya? Masih muda kan? Saya tanya. Saya Supri. Oke, sekarang Bapak ini apa profesi atau kerja atau usaha apa? Saya 14 tahun saya buruh tani di Malaysia. Saya paham masalah pertanian. Dia bilang begitu. Sekarang saya punya kebun liar. Hah? Kebun liar? Di mana kebun liarnya? Di dekat bandara? Dia bilang begitu. Saya terus kemudian langsung nggak pikir panjang. Saya bilang, antar saya ke kebunnya Bapak. Saya mau lihat. Nah, ke tempat Pak Alo nih. Baik, orangnya baik, luar biasa. Saya datang ke sana, kemudian saya melihat, wow, takjub saya. Ini orang ngerti banget pertanian. Ini saya melihat pertanian yang sistemnya sudah modern, tapi di tempat kebun liar. Terus saya bilang kepada dia seperti gini, Pak, saya punya kebun nggak liar, saya bilang begitu. Dan saya cari rekanan tukang kebun, atau yang bisa bercocok tanam. Terus kemudian saya ajak dia datang ke mana? Ke kebun saya, mereka berdua. Terus kemudian saya temukan dengan ayah saya, dan ayah saya srek. Saya modalin mereka, dan jadilah kebun kami itu. Senang banget, ayah saya pun juga senang setiap sore pada saat menyiram tanaman begitu kan, itu kan metodenya sudah cukup modern, sudah pakai kawat-kawat ke atas vertikal begitu, sprinkle yang modern, jadi sudah nggak pakai manual. Dan ya itulah hasilnya, pare-pare itu bisa besar-besar segini dan kacang panjangnya juga gemuk-gemuk. Nah, problem kedua akhirnya terjadi pada saat panen. Pada saat panen, sebetulnya kita sudah memperkirakan bahwa kita akan mensuplai ke tempat hypermarket. Cuman kan kita nggak bisa langsung tanya kepada mereka kebutuhan mereka berapa kan kalau kita nggak punya barangnya juga. Jadi pada saat sudah panen baru kita membawa hasil kita dan kita menawarkan kepada mereka. Sayangnya kebutuhan mereka itu hanya sekitar 20 kilo per 2 hari. Nah, di sana pada saat itu ada hypermarket yang bernama DC Mall atau Diamond City Mall. Hypermart sendiri baru akan buka di sana. Supermarket yang lain apa? Yang berani membeli dengan harga yang cukup tinggi adalah Gilail. Permasalahannya adalah daya serap hypermarket di sana dan supermarketnya adalah sekitar 40 kg per 2 hari untuk pari dan kacang panjang. Dan kita panen per 2 hari adalah 300 kg. Artinya ada sisa sekitar 200 kg lebih per 2 hari. Terus kita lempar kemana? Mau nggak mau, kita cari pembeli yang lain alias tengkulak di pasar. Nah, oleh tengkulak, kita ditawar dengan harga yang sangat murah, Rp4.000. Padahal kita bisa supply ke tempat hypermarket Rp7.500. Dan Anda tahu nggak? Mereka menjual berapa? Rp9.500 per kilogram. Wow! Saya nggak habis pikir, saya ditawar Rp4.000 ini bisa jadi ini cuma cost to cost atau istilahnya saya cuma balik modal saja. Terus kemudian saya tanya kepada mereka, si tengkulak nih, Teng, kalau aku beli sama kamu berapa per kilogram? Nah, dia menjawab 5.500. Kurang ajar, ini petani yang menanam dengan menunggu waktu 2-3 bulan baru panen, hanya mendapatkan keuntungan yang kecil. Dan sementara kalau saya berdagang, saya nggak usah menanam, saya bisa dapat 1.500 dan itu bisa harian. Wow, ya sudahlah, ini menjadi bahan pemikiran saya.
Tapi bagaimanapun saya menanam, nomor satu niatan saya memang untuk menyenangkan orang tua saya. Oke, berlanjut. Kita tentu aja tidak mau menyerah pada tengkulak saja. Akhirnya kita mencari sumber-sumber supply ke tempat yang lainnya. Dan suatu saat, pada saat itu saya punya tim namanya Swanjari atau saya panggil Dari. Dari ini laporan kepada saya, Pak, di sini mau tanya Pak, ada sayuran yang lain nggak selain pari sama kacang panjang? Terus saya bilang sama dia, tanya sama dia, perlunya apa? Terus kemudian Dari menyampaikan dan Pak, mereka perlu wortel, tomat, bawang, dan yang lain-lainnya. Bilang sama mereka, minta speknya jenisnya apa, minta sampelnya kalau bisa. Nah, kemudian kita bawa sampel itu ke tempat tengkulak. Terus tanya kepada tengkulak, berapa nih harganya? Ya, kemudian mereka memberikan harga dan kita naikkan sekitar 20-30% untuk mendapatkan marginnya dan kita berikan quotation atau penawaran ke tempat hypermarket tersebut. Dan mereka menerima. Wah, bisa, masukkan Pak, masukkan. Alhamdulillah, jadi kita hanya menanam 2 tapi kita supply-nya banyak sekali gitu kan. Oke, selanjutnya hypermarket itu menanyakan, cuma sayuran aja. Terus kembali lagi, Dari sudah bisa berimprovisasi. Perlunya apa? Ada daging nggak? Ayam, telur, sapi. Terus, kecuali babi ya. Kita langsung menjawab, ada, begitu aja. Gimana caranya? Minta spek, cari ke tempat tengkulak atau penjual grosiran di pasar. Kemudian kita mendapatkan penawaran lagi, kita naikkan 20-30% dan berikan penawaran close. Sampai kemudian kita melebarkan sayap kita, tidak hanya supply ke tempat hypermarket, tapi juga kita supply ke tempat perhotelan dan juga ke rumah sakit. Kemudian sampai Solaria dibuka di Batam pertama kali, kita menawarkan juga supply daging dan sayuran kita ke sana. Dan apa yang ditanyakan oleh Solaria? Cuma daging dan sayur aja. Kembali lagi, jawabannya selalu begini, adalah pertanyaan. Perlunya apa? Ada beras, ada minyak, bumbu, dan yang lainnya. Ada! Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Sama, kita mencari di pasar dan kemudian kita berikan penawaran supply ke sana. Belum selesai. Di pagi hari pada saat tim kami bersih-bersih di depan ruko, ibu-ibu yang sedang jogging, bersepeda, menanyakan, Mbak, ini sayurnya kok bagus-bagus ya, cantik-cantik. Dijual nggak Mbak? Oh enggak Ibu, ini buat supply Ibu ke tempatnya supermarket, hypermarket, perhotelan, dan yang lainnya. Terus kemudian, wah kalau boleh Mbak, saya mau beli nih. Dari menyampaikan kepada saya, Pak, banyak loh Pak yang nanyain sayuran kita. Ya sudah gini aja, kamu coba beli chiller. Saya bilang begitu, cari chiller bekas. Daripada ruko di bawah ini cuma dipakai buat naruh stok-stok kita coba sambil berjualan juga. Nah, terus kemudian saya memberikan nama karena memang pada saat itu saya terinspirasi ya, jadi petani itu kok kayak soro banget. Kita ingin mensejahterakan petani, kita ingin memangkas jalur tengkulak itu. Terus kita namakan apa? The Farmer. Petani, minimarket kita. Kemudian jadilah minimarket kita dengan ala kadar, beli rak-rak seadanya untuk bumbu-bumbu dan juga chiller-chiller untuk daging dan sayuran. Nah, cuman saya melihat nih, ada yang nggak beres gitu. Tapi saya nggak ngerti apanya yang nggak beres. Kemudian saya berpikir, wah saya harus cari konsultan retail nih. Saat itu belum ada Alfamart dan Indomaret di sana. Adanya adalah Circle K. Tapi saya melihat bahwa Circle K, layoutnya nyaman banget nih. Saya nggak ngerti sekali lagi, saya kepingin tahu. Dan saya cari tahu, pada saat itu saya mendatangi gudangnya Circle K dan kemudian saya mengatakan bahwa saya mau menanyakan tentang hal franchise-nya Circle K itu seperti apa. Awalnya memang niatannya seperti itu. Saya menanyakan tentang franchising fee-nya, kemudian royalty fee, kemudian persyaratannya, dan yang lain-lain. Nah, si GM ini bisa menjelaskan dengan sangat gamblang. Saya puas lah intinya. Kemudian ide saya berkembang nih. Saya menanyakan pada dia, Pak, Bapak 1 minggu kira-kira libur nggak Pak? Saya tanya begitu. Terus kemudian dia begini, oh iya Pak, saya 1 minggu biasanya sih libur Pak. Kenapa Pak ya? Bapak boleh nggak jadi konsultan saya bilang begitu. Saya punya minimarket nih. Saya
tahu ini ada nggak beres, tapi saya nggak ngerti mana nggak beres. Saya bilang begitu. Terus kemudian dia menyetujui dan datang ke tempat saya di hari Sabtu dan Minggu. Terus ya setiap kali datang saya kasih uang saku lah buat beliaunya. Dan saya minta resep, Pak, apa aja nggak beres? Oh ya Pak, ini layoutnya, ini merchandising-nya, ini desain ininya. Oke, kira-kira kalau perlunya apa saja? Ini perlu sedikit renovasi Pak, warna juga iya Pak. Ini gini. Oke, Bapak ajukan kira-kira hitungan-hitungannya seperti apa dan apa saja yang perlu saya perbaiki. Terus kemudian kita cari kontraktornya. Dan setelah saya perbaiki sesuai dengan arahannya dia, wow, saya kaget. Wah, cakep ya. Jadi nyaman gitu pas kita mau belanja. Jadi ternyata ada rahasia layout. Kenapa naruh minuman harus sebelah paling ujung, kenapa naruh yang perintilan-perintilan kecil-kecil itu di tempat dekat kasir dan seterusnya. Kemudian saya tanya lagi, apa lagi yang kita harus perbaiki? Ya Pak, ini karyawan Bapak juga harus di-training supaya pelayanannya bagus. Terus kemudian Bapak harus punya sistem point of sales-nya. Oke Pak, gini aja deh, Bapak buatin ya kurikulumnya. Nah, saya minta suruh buatin dan Bapak training. Saya bilang gitu. Jadi tetap saya jadikan dia konsultan di hari Sabtu Minggu saya bayar. Sampai akhirnya saya puas. Dan terakhir saya bilang begini, mau nggak Bapak jadi partner saya? Saya bilang katakan seperti itu. Nah, saat itulah saya membuat pengembangan bisnis yang lain, konsultan retail management. Meskipun setelah itu saya berpisah dengan dia, tapi saya banyak belajar terus terang. Teman-teman semuanya, kalau kita ambil garis merahnya, bahwa bisnis itu seperti apa sih? Kadang-kadang kita kebanyakan ketakutan yang berlebihan terhadap masa depan. Jangankan masa depan, masa samping aja, kita belum tentu bisa melihat. Apalagi masa depan yang di belakang tembok sana. Apa yang kita bisa lakukan adalah kita melangkah. Pada saat kita melangkah, barulah kita bisa melihat, oh ternyata enggak masa depan loh ya. Kita ternyata harus belok ke kanan, terus belok ke kiri, dan seterusnya. Dan bagi saya, tidak ada yang namanya kejadian yang salah. Meskipun kita bertemu dengan orang-orang yang salah. Kisah-kisah lucu seperti ini untuk membuka mental block Anda, sudah saya bagikan di buku The Power of Kepepet saya. Apalagi sekarang sudah ada versi tobatnya, yang insya Allah lebih syariah. Silakan Anda baca dan temukan keberanian Anda di sana.